Guys, kali ini aku ingin berbicara mengenai keherananku terhadap perilaku fans dari seorang artis atau fandom yang kadang-kadang berlebihan, toksik, dan gak masuk akal gitu. Pasti pernah kan dengar atau melihat fans yang seperti itu? Apalagi di media sosial, mereka tuh terkenal sangat fanatik membela idolanya sehingga berlebihan dan mengganggu akhirnya. Mengidolakan artis atau menyukai sosok tertentu adalah sebuah kebiasaan yang lumrah banget. Tapi kalau keadaannya sampai berlebihan atau sampai fanatik dan garis keras, sepertinya mesti hati-hati deh dengan kesehatan mental kita. Fanatik adalah ketertarikan terhadap sesuatu yang menunjukkan perilaku berlebihan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan fanatisme ini sebagai keyakinan yang terlalu kuat terhadap ajaran tertentu. Apabila dimaknai secara lebih luas, fanatisme ini juga bisa diartikan sebagai suatu paham atau tindakan yang menunjukkan adanya ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Seseorang yang fanatik terhadap sesuatu cenderung sulit untuk mengubah pola pikir dan pandangannya. Sedangkan toksik adalah sifat yang merugikan orang lain secara fisik dan emosional. Terlalu candu dan memiliki kecintaan yang terlalu besar kepada seseorang selebritis ini akan membuat seseorang menjadi fanatik dan toksik. Ambil saja contohnya penggemar K-pop. Saat ini, memang K-pop sedang menjadi tren industri musik yang semakin mendunia dan banyak masyarakat di Indonesia, khususnya usia remaja menyukai musik K-pop. Sebut saja ARMY, Blink, dan yang lainnya. Ada 5 fandom terbesar di dunia saat ini, berisi para penggemar fanatik dari masing-masing artis atau grup idolanya. Mereka yang tergabung dalam fandom tersebut kebanyakan bukan penggemar biasa. Mereka bisa menjadi sangat agresif kalau menyangkut artis atau grup idolanya, bahkan rela melakukan apapun untuk idolanya. Dan ternyata tingginya fanatisme seseorang pada idolanya ini bisa menimbulkan masalah psikologis. Hal ini terbukti dari beberapa kasus yang muncul di masyarakat. Seperti misalnya kemarin ya, yang rame kasus BTS Meal di bulan Juni 2021 lalu, yang harga bungkusnya bisa mencapai 599 juta rupiah di marketplace. Selain itu, para fans ini rela untuk menunggu sampai berjam-jam dan rela menginap di hotel untuk menonton idolanya. Fans yang terlalu fanatik dan toksik ini dapat memberikan pengaruh buruk kepada orang lain sehingga perlu untuk diwaspadai. Lalu kenapa bisa berbahaya? Yang pertama, karena fans fanatik ini sering berlebihan dalam hal membela idolanya, sehingga mereka seperti hilang akal sehatnya gitu dan tidak memakai logika. Sering kan kita lihat seorang atau kelompok komunitas tertentu yang bersikap di luar batas, entah itu merusak fasilitas umum, menganggap idolanya sebagai Tuhan. Mereka pun terkadang nggak nerima kalau ada orang lain yang mengkritik perilaku mereka dalam mengidolakan seseorang. Nah, ketika logika nggak bisa lagi menjadi penyeimbang pola pikir yang dimiliki, maka akan muncul sifat-sifat toksik yang tadi. Aktivitas fan yang toksik atau tidak sehat ini dapat memicu tindakan-tindakan di luar nalar dan kewajaran. Banyak kasus dari dahulu sampai sekarang. Contohnya saja pembunuhan sadis terhadap John Lennon, ini salah satu personel The Beatles, hingga kasus perusakan properti yang dialami oleh artis dalam negeri seperti Via Valen yang beberapa waktu lalu yang mobilnya terbakar. Ini merupakan sekelumit contoh dari praktek fans yang toksik. Yang berikutnya adalah harus diwaspadai karena bisa mengancam kesehatan mental. Seseorang yang mengidolakan sosok tertentu ini cenderung akan mencontoh perilaku orang yang diidolakannya, ya kan? Jadi nggak jarang kondisi ini bisa berujung pada kehilangan identitas diri karena terlalu pengaruh dengan karakter idolanya. Perasaan memiliki yang berlebihan terhadap idola pada akhirnya juga akan menjadi salah satu faktor yang dapat mengancam kesehatan mental dan membahayakan diri. Kondisi ini bisa terjadi karena fans telah masuk dalam taraf kecanduan yang bisa ditandai dengan tindakan-tindakan terlalu ingin tahu dengan kegiatan serta aktivitas sang idola, kebiasaan menguntit, sampai nggak mau ketinggalan secuil informasi pun dari sosok idolanya. Nah, ada 5 penyakit psikologis yang harus diwaspadai bagi para fans yang garis keras nih. Yang pertama, Celebrity Worship Syndrome. Celebrity Worship Syndrome ini adalah suatu kondisi di mana individu menjadi terobsesi kepada seseorang atau beberapa selebritis. Jadi mereka menjadi tertarik dengan kehidupan pribadi sang selebriti. Nah, pada tingkatan yang paling parah, penderita sindrom ini akan menganggap sang idola itu akan membantunya, akan menolong dari kesusahan dan bahkan merasa marah ketika idolanya memiliki pasangan atau menikah. Penderita sindrom ini nggak akan rela kalau idolanya itu dihina atau direndahkan oleh orang lain. Nah, banyak kan di Indonesia yang seperti ini. Kemudian
pembelian kompulsif. Membeli album, aksesoris, atau yang lainnya yang berhubungan dengan sang idola ini merupakan hal yang sudah biasa. Tapi lain cerita kalau misalnya memiliki kecenderungan pembelian yang kompulsif. Biasanya fans yang seperti ini akan membeli barang-barang dengan jumlah yang banyak secara terus-menerus, misalnya beli album, merchandise, aksesoris-aksesoris yang lain, tanpa memikirkan resiko keuangan. Mereka memaksakan diri gitu. Perilaku kompulsif ini sangat susah dikontrol, bahkan ketika uang saku atau gajinya habis, hanya untuk membeli barang-barang yang mungkin juga nggak dibutuhkan gitu. Penyakit psikologis yang lainnya adalah delusi erotomania. Nah, delusi erotomania ini merupakan delusi atau keyakinan yang menganggap bahwa artis idolanya itu menyukai dirinya. Penderita delusi erotomania ini akan merasa seolah-olah dirinya itu diperhatikan oleh sang idolanya. Mereka menganggap bahwa semua yang dikatakan sang idola itu ditujukan kepada dirinya, hanya untuk dirinya, dan meyakini bahwa idolanya ini jatuh cinta kepadanya. Bahkan pada kasus tertentu, para fans menderita erotomania akan melakukan tindakan kekerasan kepada sang idola dengan tujuan biar idolanya ini mengingat dirinya atau mengakui bukti cintanya gitu. Kemudian yang keempat adalah halusinasi berlebihan. Jadi hampir sama dengan delusi sih, tapi halusinasi ini lebih kepada panca indera akibat pengaruh otak. Jadi fans yang mengalami hal ini biasanya meyakini bahwa ia merasa melihat sang idola atau mendengar suara sang idola, atau mungkin ia bisa meraba sang idolanya yang pastinya itu gak nyata alias hayalan alias halu gitu. Aneh ya memang, tapi memang bisa terjadi. Nah, kalau kamu merasa mengalami halusinasi seperti ini atau delusi, coba cepet-cepetlah meminta bantuan ke psikolog ya, agar nggak semakin parah gitu. Kemudian kelima adalah Werther Effect. Mungkin ada yang masih ingat ya kasus bunuh diri salah satu personel boy band sini yang diikuti oleh fans di Indonesia. Nah, fenomena ini disebut sebagai Werther Effect atau Copycat Suicidal. Werther Effect ini merupakan fenomena peniruan tindakan bunuh diri seseorang yang dianggap sebagai panutan, orang terdekat, dan yang lainnya. Tindakan ini dipicu oleh rasa depresi yang ditinggal oleh idolanya dan atau merasa memahami penderitaan sang idola gitu. Jadi ikut merasakan penderitaan idolanya itu sehingga timbul keinginan untuk menunjukkan kesetiaannya pada sang idola dengan cara tersebut. Biasanya para peniru ini melakukan aksi bunuh diri dengan cara yang sama dengan idolanya. Memiliki idola mungkin kita bisa mengikuti jejak kesuksesan yang telah dibuat oleh idola kita ya. Tapi nggak semua orang sih bisa mengambil sisi positif dari mengidolakan seseorang ini. Namun perlu disadari bahwa tidak semua fans K-pop ya memiliki sikap fanatik dan toksik. Karena masih banyak yang memberikan dampak positif dengan menjadi fans K-pop ini. Salah satunya adalah fans BTS di Indonesia yang memberikan bantuan dana sekitar 600 juta untuk korban banjir dan gempa misalnya. Nah, buat kamu yang saat ini sedang mengidolakan seseorang, tetaplah gunakan logika ya, karena bersikap fanatik ini buruk banget buat kesehatan mentalmu. Fanatik yang berlebihan ini bisa menumpulkan akal sehat loh, dan kita nggak bisa melihat orang lain lebih baik dari idola kita gitu. Saking sayangnya dengan sang idola, terkadang seseorang nggak lagi bisa melihat kebaikan orang lain yang melebihi idolanya. Bahkan, artis atau musisi lain jadi nggak terlihat menarik dibanding dengan idolanya. Kemudian juga hal negatif lainnya dengan fanatik berlebihan adalah kamu menghalalkan segala cara untuk menemui idolamu. Seseorang bisa menghalalkan segala cara untuk menemui idolanya. Jadi segala cara termasuk menipu atau nekat dilakukan orang yang fanatik dengan idolanya. Mungkin pernah dengar juga ya kasus penipuan puluhan juta merchandise kemarin ya, ini sering terjadi. Ada juga yang rela memburu sang idolanya sampai ke rumah pribadinya. Ini kan sudah toksik, udah di luar nalar gitu. Fenomena fanatisme terhadap individu atau kelompok tertentu ini perlu disikapi secara bijaksana. Nggak ada yang salah sih kalau misalnya kita mengidolakan seseorang selama hal ini masih dalam batasan yang wajar gitu. Mungkin kita melihatnya ada sisi positif dari idola kita gitu ya, yang bisa dipetik ketika menjadikan seseorang sebagai role model atau inspirasi dalam kehidupan kita.